Halo semuanya, pernah kepikiran nggak kalau di sekitar kita ini ada sebuah alam semesta lain yang sama sekali nggak terlihat? Nah, hari ini kita akan jalan-jalan ke sana, ke dunia mikroskopis, yang ternyata punya pengaruh luar biasa besar ke dunia kita. Coba deh bayangin, tepat di hadapan Anda, di setiap tarikan napas, bahkan di segelas air minum, ada sebuah dunia yang penuh dengan kehidupan, pertarungan sengit, dan keajaiban yang terjadi setiap detiknya. Yuk, kita selami bareng-bareng dunia super kecil yang super sibuk ini. Pertanyaannya kelihatannya sederhana ya, rahasia apa sih yang ada di dalam setetes air? Tapi jawabannya, wah, luar biasa kompleks. Ayo kita ungkap sama-sama. Oke, tur kita dimulai sekarang. Selama perjalanan ini, kita bakal kenalan sama 3 jenis mikroorganisme yang karakternya beda banget satu sama lain, tapi semuanya sama-sama keren. Nah, ini dia nih para aktor utama kita hari ini. Pertama, ada si protozoa yang super kompleks. Terus ada virus, si makhluk misterius yang ada di perbatasan antara hidup dan mati. Dan yang terakhir, mikroalga, si pembangkit tenaga super kecil di planet kita. Masing-masing punya cerita yang unik banget loh. Oke, pemberhentian pertama kita, protozoa. Anggap saja mereka ini adalah para predator purba di dunia mikro. Nama mereka sendiri, kalau diartiin, itu hewan pertama. Keren kan? Jadi apa sih sebenarnya protozoa itu? Gampangnya gini, mereka itu organisme eukariotik, yang artinya sel mereka punya ruang kontrol atau inti sel yang jelas yang dibungkus membran. Mirip banget sama sel-sel di tubuh kita. Bedanya, seluruh kehidupannya, makan, gerak, berkembang biak, semuanya terjadi cuma di dalam satu sel itu. Nah, ini yang menarik. Kadang cara terbaik buat ngerti sesuatu itu dengan tahu apa yang bukan bagian dari itu. Jadi, protozoa itu bukan bakteri, karena mereka eukariotik. Mereka juga bukan alga, soalnya mereka nggak bisa bikin makanan sendiri dari matahari. Dan mereka juga bukan jamur lendir, mereka itu punya kelompok sendiri yang unik. Walaupun cuma satu sel, jangan salah, mereka ini rumit banget. Coba deh kita intip anatominya. Ada vakuola kontraktil, itu kayak pompa air mini buat ngatur kadar air di dalam tubuhnya. Terus ada ektoplasma, lapisan luar yang fleksibel yang bikin mereka bisa gerak-gerak. Dan tentu saja, inti sel, pusat komandonya. Canggih kan? Cara paling gampang buat ngebedain mereka itu dari cara mereka bergerak. Ada kelompok Ciliophora yang gerak pakai rambut-rambut getar super kecil, namanya cilia. Terus ada Rhizopoda yang jalannya pakai kaki palsu atau pseudopodia. Ada juga Flagellata yang pakai cambuk buat berenang. Nah, yang terakhir, Sporozoa, ini beda sendiri. Mereka nggak punya alat gerak karena hidupnya numpang alias parasit. Terus kenapa sih mereka ini penting? Nah, ini dia poin kuncinya. Peran mereka di alam itu krusial banget. Sebagai zooplankton, mereka itu ibarat fondasi dari hampir semua rantai makanan di air. Mereka itu kayak paket makan siang super bergizi yang ngubah nutrisi kecil jadi makanan buat makhluk yang lebih besar, dari serangga air sampai ikan kecil. Tanpa mereka, ekosistem perairan bisa runtuh. Oke, kita lanjut ya. Dari para pemburu, sekarang kita pindah ke sesuatu yang jauh lebih aneh. Virus, si teka-teki biologis. Makhluk ini nih, yang benar-benar bikin kita bertanya ulang, sebenarnya definisi hidup itu apa sih? Dan ini membawa kita ke pertanyaan paling dasar yang bikin para ilmuwan garu-garu kepala selama puluhan tahun. Virus itu sebetulnya hidup nggak sih? Jawaban singkatnya, ternyata nggak. Virus itu bukan sel hidup. Mereka itu aseluler, nggak punya bagian-bagian sel kayak sitoplasma atau mitokondria buat bikin energi sendiri. Mereka ini pada dasarnya adalah pembajak biologis, parasit intraseluler obligat, yang artinya mereka wajib membajak sel hidup lain kalau mau memperbanyak diri. Dan coba deh lihat desainnya di sini, ini bukan sekedar gumpalan acak, ini itu mesin injeksi super presisi. Di luar ada kapsid, cangkang protein yang kuat banget, di dalamnya ada cetak biru genetiknya, bisa DNA atau RNA. Beberapa dari mereka, seperti yang kita lihat di sini, punya selubung lipid yang mereka curi dari sel inang, lengkap dengan kunci khusus buat ngebuka pintu sel berikutnya. Efisien banget. Jadi gimana cara kerjanya? Bayangin ini kayak film perampokan, tapi versi seluler. Ada 4 langkah. Pertama, pelekatan, si virus nempel ke sel targetnya. Pas banget kayak kunci dan gembok. Kedua, penetrasi, dia nyuntikin materi genetiknya. Ketiga, biosintesis, mesin di dalam sel inang dipaksa kerja rodi buat bikin ribuan bagian virus baru. Dan terakhir, pelepasan. Sel inang yang malang itu hancur melepaskan gerombolan virus baru yang siap menyerang sel lain. Oke, cukup dengan para perusak, sekarang kita beralih ke para pembangun. Pemberhentian terakhir kita adalah mikroalga, si mesin-mesin super kecil yang jadi penopang kehidupan di bumi. Coba lihat angka ini.
Lebih dari 70%. Itu adalah persentase biomasa di seluruh dunia yang rantai makanannya dimulai dari mikroalga. Bisa dibilang, mereka adalah dasar dari hampir semua kehidupan di lautan. Luar biasa kan? Terus, apa sih yang bikin mereka sehebat itu? Mereka ini organisme bersel tunggal yang fotoautotrof. Artinya, mereka ini kayak pabrik bertenaga surya mini, bisa bikin makanan sendiri cuma pakai cahaya. Ada yang jenisnya prokariotik, ada juga yang eukariotik. Kuncinya adalah mereka bisa tumbuh super cepat dan punya nilai gizi yang tinggi banget. Tapi, seperti di cerita-cerita, kekuatan sebesar ini seringkali punya sisi gelap. Kalau populasi jenis tertentu meledak, mereka bisa menyebabkan fenomena yang disebut pasang merah atau red tide. Nah, dalam kondisi ini, mereka bisa melepaskan racun yang berbahaya bagi kehidupan laut lainnya. Ini nunjukin betapa besar pengaruh mereka, baik positif maupun negatif. Oke, tur kita sudah sampai di penghujung. Dari predator bersel tunggal, pembajak biologis, sampai produsen utama planet, kita udah lihat betapa beragamnya dunia mikro ini. Sekarang ayo kita rangkum perbedaan utama dari ketiga aktor kita. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kita punya protozoa, si predator eukariotik yang makan makhluk lain. Lalu ada virus, si pembajak aseluler yang bahkan nggak dianggap hidup. Dan terakhir, mikroalga, si produsen alias mesin fotosintesis. 3 strategi bertahan hidup yang sangat berbeda. Semuanya bertarung untuk eksis di dunia yang sama-sama kecil ini. Dan ini membawa kita pada pemikiran terakhir. Kalau di dunia yang nggak kasat mata ini aja ada begitu banyak kerumitan, drama, dan kekuatan yang dahsyat, coba deh kita pikirkan, kekuatan fundamental apa lagi ya yang mungkin sedang membentuk dunia kita setiap hari, yang selama ini tersembunyi begitu saja di depan mata kita?